Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa binikmatillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa, sejenak mari kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan dan banyak sekali hari yang berlimpah yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali. Dan juga tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Anda pemirsa? Hari ini kita berjumpa di hari yang sangat berbahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita berbeda. Kita siaran langsung dari gedung PWNU Jawa Timur dalam acara Jurnal Lebaran 2025. Dan kita sudah tersambung atau sudah ada di antara kita. Jadi narasumber kita yang sudah hadir di samping saya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Ashar Sofwan, Wakil Khatib Suriah PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, kelihatan bersinar sekali, bahagia, kayak menang begitu ya, setelah 1 bulan penuh berpuasa. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Okay. Baik, di samping beliau juga yang sudah kita kenal, terutama warga Mojokerto, ini ada Gus Syamsul Ma'arif, Ketua LFNU Jawa Timur atau Lembaga Falqiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, sekaligus atau Mahira, Markas Hisab Ru'yat. Iya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali kita Alhamdulillah. bersinar. Tadi waktu makan ini sudah begitu lahapnya ya, tanpa biasanya kan makannya malam ya. Alhamdulillah. Bergeser. Baik, nah kita hari ini akan memperbincangkan tentang hal-hal atau tradisi yang ada di di saat Ramadan, Oleh karena itu kita juga akan bertanya kepada beliau, Gus kita, yakni yang pertama saya pengen tanya dulu kepada Yai Ashar nih, Yai. Ngapunten nih, saya pengen tanya nih, apa sebetulnya nih Yai makna sejati dari Idul Fitri dalam perspektif keislaman dan juga kebudayaan di Indonesia kalau menurut panjenengan nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri ini dari bahasa Arab yang punya arti secara menurut kita adalah kembali kepada kesucian. Sudah menjadi syariat agama kita Islam bahwa setiap tahun kita ini diajarkan untuk puasa Ramadan. Betul. Kemudian selama Ramadan ini tidak hanya puasa, tapi juga beberapa ibadah yang lain, termasuk taraweh, tadarus, dan juga mungkin meningkatkan kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita lalui Ramadan 1 bulan, maka harapan kita adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Di situ secara kesimpulan bahwa kita dengan puasa ini akan memiliki satu keterjagaan, ketelindungan diri kita antara kita dengan maksiat. Sehingga harapan kita setelah Ramadan adalah bukan kemudian balik ke sebelum Ramadan, tapi kemudian naik menjadi semakin baik. Lah, karena itu adalah harapan kita semua, maka pantas kalau dikatakan setelah Ramadan selesai ada Idul Fitri, betul. Kembali pada kesucian, sehingga jangan sampai ini dikotori lagi, tapi kemudian dijaga kesucian itu. Tapi Idul Fitri adalah apa esensinya adalah kita iftar, kita selesai Ramadan, maka tanggal 1 adalah kita haram puasa. Haram berpuasa, baik. Ya, apa alasannya? Karena kita kalau puasa namanya ini i'rad an diyafatillah. Kita menolak suguhan Allah. Betul, Masya Allah. Itu begitu. Ibadah haram seperti itu. Sehingga harusnya makanlah ini, silakan boleh. Malah puasa piye itu. Ya. Karena itulah kemudian kita itu makan ada pahalanya. Karena apa? Karena kita disuguhi Allah supaya makan dan kita makan seperti itu. Justru kalau kita makan malah dapat pahala ngoten ya, Masya Allah. Bahkan kita segera makan kita pagi subuh itu. Jangan ditunda setelah
salat id jangan, Salat id, tapi okay. setelah subuh kita minimal ya minum kopi lah seperti itu. Untuk dapat kesunahannya kita segera untuk berbuka. Masya Allah, Masya Allah. Nggih. Berarti kemarin yang sudah sholat, yang waktu sholat Idul Fitri kemarin gimana nih? Makannya setelah sholat atau sebelum sholat nih ya? Biasanya soalnya kebiasaan kalau sudah 1 bulan itu kan sudah terbiasa toh ya, nggih. Jadi kalau nggak makan sebelum subuh malah kok boleh gini ya, ada perbedaan. Nah, itu karena sudah diharuskan makan kalau setelah subuh waktu itu, nggih. Pangapunten Yai, saya ke Gus Samsul Ma'arif terkait dari apa yang disampaikan oleh Yai Ashar tadi tentang bagaimana sih sebetulnya peran lembaga Falakiyah ini dalam menentukan tanggal Idul Fitri. Kalau kemarin kan kita lihat juga rame tuh ya, ada yang ikut sana ikut sini, tapi kita dari warga Nahdien selalu ikut apa keputusan PBNU. Monggo. Terima kasih. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu bagian daripada departemen, organ departemen NU kaitannya dengan hisab ru'yat, di mana hisab ru'yat itu tugasnya adalah untuk penentuan awal bulan Hijriah diantaranya. Untuk awal Syawal kemarin ini dikarenakan hilalnya itu tanggal 29 Ramadan di bawah ufuk. Se-Indonesia masih minus, antara minus 3 derajat sampai minus 1 derajat, maka hilal tidak terlihat saat matahari tenggelam. Karena itu sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhuma fakmilu. Nah, kata-kata fakmilu sempurnakanlah, fakmilu iddata salatin, sempurnakanlah umur 30 hari untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dan bulan Dzulqa'dah yang kaitannya dengan bulan-bulan krusial Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Nah, kaitannya dengan penentuan awal bulan Syawal ini karena hilal di bawah ufuk, kemudian hilal tidak terlihat, maka umur bulan Ramadan disempurnakan. Karena disempurnakan, maka 1 Syawalnya jatuh pada 31 Maret, tanggal 1 Syawalnya. Namun di Nahdlatul Ulama, kaitannya dengan itu tetap mengedepankan pada hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi penetapan pemerintah itu menghapus perbedaan antar ormas. Mengapa? Karena Nahdlatul Ulama bagian daripada ormas ulil amri. Sedangkan dari fatwa MUI maupun hasil muktamar, penetapan bulan Hijriah, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu adalah hak daripada pemerintah. Sedangkan ormas hanya sebagai pembantu penyampai bahan isbat Menteri Agama saat sidang isbat. Seperti Masya itu. Allah, jadi begitu sangat terstruktur dan terilmu benar ya kalau kita. Jadi kembali lagi pada Yai Ashar tadi, jadi 1 Syawal itu diharamkan puasa dan dihalalkan untuk makan. Itu kaitannya adalah dengan tugas-tugas falakiyah seperti itu. Malah kalau berpuasa hukumnya bagaimana ya? Haram ya? Nggak boleh ya, jadi nggak boleh. Nah kemarin yang waktu hari raya Idul Fitri yang puasa batal berarti puasanya. Baik, dosa ya, dosa. Mungkin kaitannya dengan makan tadi, kalau Idul Fitri itu kebiasaan sudah puasa antara subuh sampai sholat Idul Fitri itu di seyogyanya itu tidak makan untuk Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri setelah subuh sampai Idul Fitri seyogyanya makan, walau lukmatan. Jadi kalau Idul Fitri karena terbiasa sudah puasa selama 30 hari antara subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri seyogyanya makan atau sarapan lebih dulu. Kalau Idul Adha sebaliknya, karena mengapa? Karena sebelumnya belum terbiasa puasa selama 1 bulan hanya Asyura sama Tasu'a. Itu bedanya antara Idul Fitri sama Idul Adha. Baik, Masya Allah. Yai, berarti itu artinya ketika tadi dengan sampaikan juga tentang waktu berpuasa di bulan Syawal itu memang tidak diperbolehkan dan hukumnya juga harus 1 Syawalnya itu ya. Tapi setelah 1 Syawal seperti sekarang yang melebihi dari 1 Syawal itu kan boleh berarti berpuasanya Pak Yai. Bahkan kita disunahkan mulai 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal 6 hari itu sunnah. Itu sunnahnya gitu. Baik, Yai, kita akan jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Jurnal Lebaran 2025 dari TV9 Nusantara. Baik pemirsa,
pemirsa TV9, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran di tahun 2025 ini. Nah, saya masih Adi Prastyo dan juga masih ditemani oleh dua narasumber saya. Beliau Kiai Haji Ahmad Ashar Sofan, Wakil Khatib Surya PWNU Jawa Timur, dan di samping beliau ada Gus Samsuri Ma'arif dari Kabupaten Mojokerto, Ketua LFNU Jawa Timur atau Markas Hisab Ru'yat. Ada rumah falaknya. Ada rumah falaknya. Saya jadi bingung nih falak yang seperti apa sih? Karena falaknya di zaman Gen Z saya itu ada bentuknya hantu begitu ya. Tapi ini beda ya, falakia ya. Falak itu pakai kaf, bil kaf. Oh begitu. Falakia. Falakia, baik. Oke, saya ke Yai Ashar kembali, Yai. Sebetulnya ini bagaimana sih cara agar Idul Fitri itu tidak hanya menjadi momen seremonial, tapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial kita ya. Karena kemarin sudah 1 bulan ditempa begitu sebegitunya, berpuasa, berzakat, melek dalu ngoten ya. Sing melek dalu. Nggih, monggo ya. Terima kasih. Jadi esensi adalah ya kita iftar berbuka tanggal 1 Syawal, dari itu esensi seperti itu. Kemudian Idul Fitri ini biasanya juga melibatkan atau terbungkus oleh tradisi dan sebagainya. Betul. Tradisinya beda-beda. Sehingga beda daerah mungkin beda juga tradisinya. Dalam pandangan kita NU Ahlussunnah Jamaah, ada tradisi itu adalah dikatakan urf sahih, tradisi yang benar menurut pandangan syara. Ada yang urf fasid, tidak diakomodir oleh hukum syara. Baik. Sementara yang ada di kita adalah insya Allah adalah yang sahih. Karena setelah Lebaran, bahkan mungkin ba'da sholat sekalipun sudah ada kita tradisi untuk silaturahim. Bahkan betul. Di masjid sudah musafahah. Ini satu hal yang sangat bagus. Kita pertahankan. Walaupun itu bukan dari Idul Fitri, bukan. Tapi ini satu kebiasaan yang baik yang kemudian oleh syara adalah bisa diakomodir. Karena prinsip daripada Ahlussunnah adalah kita dalam satu hadis wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Artinya apa? Kita boleh mengikuti kebiasaan masyarakat apapun mereka, asal bukan maksiat. Oke, boleh ya. Sehingga kita mau salaman di mushola, di jalan ketemu salaman lagi itu tidak masalah. Baik. Karena itu adalah tidak ada maksiat. Tidak maksiatnya. Nah, itu. Karena itulah dalam hal ini perlu kita pertahankan, karena sekarang sudah mulai bergeser. Sebelum kita jatuh Idul Fitri sudah merancang nanti kita lencar kemana. Lencar kemana? Nah, itu rancangannya seperti itu. Iya. Sehingga yang dulu ketika itu sebelum Id kita sudah di orang tua wanti-wanti, kamu nanti kalau Ramadan hari raya sowan ke guru kamu ini, yang ini mbah kamu, ini adiknya mbah, itu sudah ditunjukkan. Sekarang nggak ada seperti itu, bergeser seperti itu. Sudah bergeser ya, Apa yang membuat sehingga bisa bergeser nih? Apa karena ada media sosial yang lebih ini atau bagaimana nih sebetulnya? Tentu ini banyak ya, banyak karena, faktor ya. Ya orang tua yang sekarang ini kan ya anak-anak muda yang dulu, sehingga apa yang diterima oleh orang tuanya sekarang ini sudah akan berkurang dari yang mereka dulu terima. Juga di samping suasana lingkungan yang sangat berbeda. Ya. Termasuk tadi masalah medsos tadi itu. Termasuk itu. Nah, ini nih untuk teman-teman muda yang sekarang nonton, gimana? Sudah pada datang-datang ke mbah-mbahnya belum ya? Kalau belum diingetin, kakeknya, neneknya juga perlu disambangin kalau masih ada ya. Paliknya, buliknya, ngoten nggih ya nggih. Karena itu merupakan sudah tradisi yang kayaknya memang sudah mulai tergerus nih, padahal itu tradisi yang baik ya nggih. Nah, saya kembali ke Gus Samsul nih tentang dunia perfalakan, perfalakiahan ngoten maksudnya. Nah, ketika kemarin kita menentukan satu Idul Fitri, satu Ramadan, itu kan ada bentuknya di ruqyah tadi ya, Gus. Nah, sebetulnya apa saja sih metode yang digunakan oleh lembaga falakiyah untuk
menentukan tanggal Idul Fitri yang kemarin itu ya? Falakia tugasnya memang kaitannya dengan penentuan awal bulan Hijriah, kemudian penentuan jadwal awal waktu sholat, kemudian arah kiblat, yang terakhir adalah gerhana. Dari 4 semuanya itu ramu menjadi bagian daripada bagian besar ilmu falak, tugas pokoknya. Terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah, NU berdasar dengan ru'yat awal. Namun ru'yat tidak melepas hisab, dan hisab harus diantarkan lewat ru'yat. Kemudian dari hisab tersebut ada teman-teman mengkategorikan 3 metode. Yang pertama metode takribi. Yang kedua tahkiki. Yang ketiga kontemporer. Dari 3 tersebut, dari yang takribi teman-teman sudah menganalisa dari hasil garapannya, kemudian dicek lewat ru'yatul hilal. Kalau memang untuk penentuan awal bulan Hijriah, juga lewat observasi di lapangan untuk cek akurasi dari hasil hisab tersebut. Apakah sepadan dengan realita yang ada? Kalau misalkan ada geser sedikit, berarti yang perlu dikoreksi adalah mungkin hasibnya. Jadi kalau kalkulator mungkin salah pencetnya. Kemudian dari hasil tersebut, maka bisa mengkategori daripada metode tersebut takribi atau tahkiki. Misalkan tenggelamnya matahari saat awal Syawal kemarin itu jam 17.45. Namun secara takribi itu tenggelamnya matahari lebih jam 17.54. Berarti ada selisih 9 menit. Kemudian ada lagi dari kitab yang tahkiki, bahkan tahkiki bitatkik. Kalau bahasa Jawanya itu ndakik-ndakik, lebih perinci. Itu tahkiki bitatkik. Itu jadi kenyataannya itu lebih akurat daripada yang tahkik. Itu seperti kitab Ad-Durrul Anik, Irsyadul Murid, Epimeris, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi hisab tersebut diantarkan teman-teman lewat ru'yat. Kemudian azimut matahari pun demikian, posisi hilal berada azimut hilalnya dengan akurasi observasi di lapangan itu ternyata lebih akurat metode yang ini. Maka yang takribi mungkin sebagai khazanah ilmu falak, yang al-muhafadzah ala qadimis sholeh, tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, lebih baik pakai yang lebih akurat daripada metode falak. Dari metode tersebut maka bisa dikategorikan inilah yang dipakai. Dari NU sendiri, dari hasil Munas dan hasil Muktamar, ada versi hisab tahkiki bitatkik yang dipakai 5 metode. 5 metode kitab ini sudah mengatakan bahwasanya hilal akhir Ramadan di bawah ufuk, maka itu sebagai acuan fikihnya ru'yat hilal pada 29 Ramadan kemarin itu tidak fardu kifayah. Artinya gimana ya? Artinya masa ru'yat itu hilal di bawah ufuk. Hilalnya jelas-jelas tidak terlihat, namun kok tetap ru'yat, itu menghapus daripada kewajiban untuk ru'yat. Karena menurut sistem yang tahkiki bitatkik maupun kontemporer bahwasanya hilal benar-benar di bawah ufuk. Namun dari teman-teman falakiyah tetap melaksanakan ru'yat sebagai ubudiyah, sebagai versi ibadah, karena ru'yat di akhir Ramadan, apalagi saat Ramadan itu ibadah digandakan sebesar 70 kali. Kalau ru'yat di bulan-bulan biasa mungkin pahalanya hanya 10. Tapi kalau saat Ramadan digandakan 70 kali. Jadi teman-teman tetap giat melaksanakan ru'yat untuk cek akurasi dari hisab yang ditelateni. Seperti itu. Nah, pemirsa nih, teman-teman muda yang belum tahu nih, Yai, kalau Gus Lukman tadi menjelaskan tentang Gus Samsul ngapunten. Gus Samsul menjelaskan ruqyat, ada juga yang saya pernah dengar itu ruqyah beda ya, ruqyat sama ruqyah itu ya. Kalau ruqyat itu nonton ini tadi ya, hilal itu pengamatan, asal kata dasar dari ro'a. Kalau ruqyah itu pengobatan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, ini semoga produser kita tidak sampai di ruqyah. Makanya falakiyah itu bil kaf, al-falak artinya tata surya, astronomi. Kalau falak kok pakai qaf itu awal waktu subuh. Jadi kul a'udzu birabbil falaq kok pakai qaf. Makanya kalau dari tim TV9 mengatakan
falakiyah pakai qaf, nah itu berarti pembahasan awal waktu subuh. Kalau falakiyah pakai kaf, ka itu berarti astronomi kaitannya. Kalau falak berarti hantu. Oke, nah pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan melanjutkan Gus Yai, kita akan memperbincangkan selebihnya ya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Lebaran dari TV9 Nusantara. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran dari TV9 Nusantara, dan kali ini kita siarannya bukan dari kantor TV9 tapi langsung dari PWNU Jawa Timur, dan kita masih di suasana Lebaran yang wah, saya lihat dari sini di rumah panjenengan banyak sekali makanan-makanan, ada makanan kering, makanan basah. Apa tadi? Sampai tadi Gus bawain saya kalau nggak salah, yang matur semandungan Gus ya, Masya Allah. Oke, kita sama-sama Mojokerto, sama-sama tahu khas makanannya gitu Gus. Alhamdulillah. Oke. Gus, saya pengen menanyakan kepada panjenengan tentang masih di dunia perfalakiahan nih Gus. Sebetulnya bagaimana sih lembaga falakiyah menurut panjenengan berkontribusi dalam mempertahankan tradisi Islam di Indonesia nih Gus? Sebab kita itu memang sudah terbiasa ya kalau masuk di Ramadan, masuk Idul Fitri, Idul Adha nggak begitu rame. Kalau Idul Fitri ini rame. Itu yang paling berkecimpung dan paling sibuk kayaknya lembaga falakiyah nih Gus. Monggo nih Gus, bagaimana sih kontribusinya lembaga falakiyah untuk mempertahankan tradisi Islam di Indonesia nih? Jadi falakiyah itu tugasnya itu bukan perbumian tapi perlangitan. Masya Allah. Hubungannya dengan langit, jarum langit. Makanya kalau falakiyah itu awal Ramadan, hari rayanya sama, aman-aman saja. Tapi kalau awal Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha-nya itu beda, maka falakiyah menjadi tersangka. Betul Gus, betul. Jadi acuannya maka jenengan kalau ingin pesan hari raya, lah monggo pesan ke falakiyah. Karena ketika falakiyahnya itu ada beda antara Idul Fitri, antara ormas satu dengan ormas lain, mungkin ada peluang khutbah 2 kali ya ini. Baik. Jadi kaitannya ngapunten, terkait falakiyah memang tugasnya berat, namun beratnya amanat itu akan dipikul nanti hanya di dunia saja, tapi di akhirat akan berlipat ganda pahalanya. Untuk itu kaitannya dengan ibadah, yang kaitannya itu dengan ubudiyah Ramadan, yang wajib puasa bagi umat Islam, dan awal Syawal, Idul Fitri itu wajib tidak berpuasa. Kemudian Idul Adha, saat Arafah, itu juga wukuf di Saudi Arabia, kemudian 10 Dzulhijjah itu wajib tidak berpuasa, dan 3 hari kemudian Tasyrik itu tidak boleh puasa. Lah kaitannya dengan falak itu adalah penentuan tanggal ubudiyahnya. Sehingga ibadah menurut falak itu ada ibadah yang yaumiyah, yang berkaitannya dengan hari, puasa Senin, Selasa, itu tidak kaitannya dengan tanggal. Tapi kaitannya dengan tanggal seperti 1 Syawal, 10 Dzulhijjah itu hanya berkaitan dengan tanggal, tapi tidak berkaitan dengan hari. Ada kaitannya dengan bulan, seperti 10 Asyura, 9 Tasu'a, Arafah, itu kaitannya dengan tanggal dan bulannya tertentu, namun tidak berkaitan dengan hari. Nah, kaitannya dengan ubudiyah yang tanggal, kemudian bulan, kemudian hari, itu tugas berat bagi falakiyah, namun semuanya beracu pada hasil ru'yat bil fi'li. Dan apa itu maksudnya? Ru'yat adalah pengamatan, bil fi'li dengan observasi di lapangan, tidak hanya dengan hisab saja. Namun hisab secara qat'i itu sebagian daripada pedoman Nahdlatul Ulama untuk menyusun almanak Nahdlatul Ulama. Kalender ya. Jadi kalau kalender itu disusun menunggu ru'yat, kapan cetaknya? Karena ini 2026 Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur kemarin di bulan Februari melaksanakan penyerasian kalender 2026, kalender hijriahnya. Ini sudah siap produk bagi pondok pesantren yang mau mencetak kalender sesuai dengan instansi masing-masing, bisa konfirmasi ke Lembaga Falakiyah almanaknya, sehingga tanggal 1 tiap bulan selama 1 tahun di 2026 itu sepadan dan selaras dengan Lembaga Falakiyah, baik itu PC, PW maupun PB. Ngapunten Gus, ini kenapa harus nunggu tanggal
tahun 2026 nih kok enggak dari awal ini aja tahun 2025 aja nih. 2025 sudah dibahas tahun kemarin. Jadi teman-teman pondok pesantren itu sekarang sedang fastabikul khairat ya. Jadi berlomba-lomba mencetak kalender lebih dulu dan distribusikan ke dulu. Sehingga mungkin Idul Fitri liburan pulang, santrinya sudah bawa kalender. Kemudian liburan Idul Hijjah pun demikian sudah bawa kalender tahun depan. Untuk itu kita sebagai tugas di dunia hisab ru'yat harus lebih awal untuk menyiapkan almanak-almanak yang diinginkan dari publik, baik itu pesantren yang kaitannya dengan Robito Ma'had Islam maupun dari lembaga lain, lembaga Ta'lim Wan Nasr, lembaga Takmir Masjid yang kaitannya dengan percetakan kalender. Kalau menunggu ru'yat, lah nanti setiap bulan ganti. Jadi acuan kita untuk penentuan awal bulan Hijriah tetap menggunakan hisab, namun hisab yang tahkiki dan kontemporer. Baik, itu artinya kontribusinya besar sekali bagi tradisi Islam terutama di Indonesia ya, karena menentukan awal Ramadan. Sedangkan Ramadan itu juga banyak tradisinya seperti kemarin menentukan 1 Syawal juga begitu. Di Syawal juga banyak tradisinya, makan-makan dan lain sebagainya. Namun penentuan awal bulan Hijriah itu tidak terkait pada hanya satu tempat di Jawa Timur saja. Di mana kita saja itu, bikin kalender itu dengan hisabnya markasnya sewilayatul hukmi se-Indonesia. Kalau memang seperti awal Ramadan kemarin Jawa Timur ini hilal masih minus dari kriteria imkanur ru'yah, di bawah kriteria elongasinya di bawah 6,4, namun kemarin awal itu ketinggian hilalnya sudah 3 derajat lebih. Di samping itu karena sudah tidak mencapai imkanur ru'yah, namun di Aceh sudah mencapai imkanur ru'yah 3 derajat, hampir 4 derajat, kemudian elongasinya sudah mencapai 6,4, maka Aceh yang kemungkinan hilal terlihat. Dan awal Ramadan kemarin dari tim lembaga Falakiyah yang dipromotir oleh Kemenak RI sudah melihat hilal di Aceh, maka selain wilayah Aceh itu karena wilayatul hukmi Indonesia, Menteri Agama juga satu, maka ikut jadi acuan 1 Ramadannya hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 kemarin. Masya Allah. Kapan-kapan saya ikut, Gus. Saya pengen lihat bentuknya hilal itu seperti apa sih? Apakah kecil, besar? Sebelah ini kan cuma tahu di Mojokerto ada, kalau di Jawa Timur ada 36 titik lokasi pengamatan hilal. Ru'yatul hilal bil fi'li dari teman-teman lembaga Falakiyah NU, kemudian dari kampus, kemudian dari lembaga-lembaga lain, dari Kanwil Kemenak Jawa Timur itu sinergi di tempat masing-masing, sehingga dari kontribusi teman-teman ru'yat hilal di tempat masing-masing itu dilaporkan ke lembaga Falakiyah PWNU kemudian melanjutkan ke PBNU sebagai bahan sidang isbat di Menteri Agama. Masya Allah. Baik, saya ke Yai Azhar nih, pangapunten Yai, tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya Falakiyah ini berkontribusi pada kegiatan-kegiatan Islam atau tradisi Islam di Indonesia. Salah satunya adalah merayakan kemenangan, Yai. Kemenangan Hari Raya Idul Fitri seperti yang kemarin kita laksanakan bersama-sama nih. Mengapa sih, Yai, sebetulnya Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan? Apa yang sebenarnya kita menangkan kalau boleh tahu? Apakah benar ungkapan semacam itu kalau menurut Yai ini? Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa puasa itu kan ini adalah ankum tattaqun. Itu mengatakan adalah tattaquna al-ma'asiyah fa innahu yaksiru syahwah allati biha tangsaul ma'asi. Artinya kita harus sampai kepada tahapan itu. Kalau kita bisa kemudian dengan puasa ini adalah menghindari maksiat-maksiat, ini mestinya harus mampu ini. Karena apa? Puasa adalah punya fungsi yaksur syahwah, mengalahkan syahwat, kepinginan-kepinginan yang tidak baik, yang kurang bermanfaat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berarti ketika selesai Ramadan, berarti kita sudah menang, karena bisa mengalahkan syahwat, menyelesaikan semuanya lah begitu selama 1 bulan. Sehingga nanti yang muncul dari kita adalah yang baik-baik. Masya Allah. Yang baik-baik. Ini sejalan dengan definisi lain daripada takwa adalah tangzihul qalbi an dzambin lam yasbiq misluhu hatta tahsula bi laka bi quwwati
iku wadil azm ala tarkiha wiqayatun bainaka wa bainal ma'asi. Jadi pembersihan hati dari dosa yang belum pernah kita lakukan. Bukan yang sudah pernah, yang belum pernah kita jaga. Sehingga dengan kekuatan kemauan yang tinggi untuk meninggalkan maksiat, maka akan hasil satu keterjagaan, sekat yang kuat antara kita dengan maksiat-maksiat. Sehingga ada istighfar adalah istighfar taubat. Istighfar untuk apa? Kita menjaga jarak dari maksiat. Kalau ini bisa kita lakukan, itu namanya kemenangan. Masya Allah. Okay. Nah ini nih, luar biasa. Saya langsung tersentuh nih kalau pakai astagfirullah. Soalnya yang ngomongnya astagfirullah, saya nih wah apa nih ada. Baik, nah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dua narasumber kita. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Lebaran 2025 dari TV9 Nusantara. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dari TV9 Nusantara, dan untuk Anda yang baru sih bergabung, kita berada di acara Jurnal Lebaran dan kita mengangkat tema Idul Fitri dan tradisi bangsa Indonesia. Sudah hadir narasumber kita, beliau Kiai Haji Ahmad Ashar Sofwan, Wakil Khatib Surya PBNU Jawa Timur, dan juga beliau Gus Samsul Ma'arif, Ketua LFNU Jawa Timur, dan juga sekaligus Ketua Mahira Markas Hisab Ruqyat. Oke, kita tadi sudah banyak sekali memperbincangkan tentang tradisi yang juga kita singgung juga tentang hubungannya dengan ilmu falaki, apakah berkontribusi untuk berimbas pada tradisi Islam yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali imbasnya. Oke. Nah, pemirsa, saya yakin di antara panjenengan semuanya sekarang ini masih berada di suasana yang begitu luar biasa karena kita masih momennya momen Lebaran, dan ada mungkin sekarang persiapan untuk datang ke satu acara yang disebut dengan halal bihalal ya. Kita warga Nahdien pasti tahu halal bihalal merupakan istilah atau kegiatan yang dulu sempat digalakkan atau awalnya bermula dari salah satu muassis kita ngoten ya Inggih. Saya ke Yai Ashar, bagaimana sih sebetulnya awal terjadinya halal bihalal, ada kata halal bihalal, dan seperti yang kita kenal, apakah benar itu merupakan tradisi yang memang dilahirkan oleh dari warga Nahdien atau dari Mbah Wahab ini? Baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya setelah Idul Fitri atau setelah Ramadan itu ada dua esensi yang penting. Pertama adalah silaturahim, kemudian adalah minta maaf antara sesama. Betul. Kalau Ramadan kita adalah lebih banyak kita istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah nih. Ketika Ramadan, kita raya kita kepada sama masyarakat. Sehingga dua ini menjadi penting. Karena itulah kemudian dalam hal ini, dalam konsep kita taubat kepada sama manusia, ini ada satu hal yang beda dengan yang taubat kepada Gusti Allah. Pertama kan kita harus berhenti dari dosa maksiat, menyesal, kemudian tidak akan mengulang dosa yang sama. Jika kepada seperti itu. Kalau kepada manusia, satu lagi syaratnya apa? Adalah kita mengembalikan hak-hak yang kita ambil. Maksudnya bagaimana itu ya? Kalau misalnya saya ngambil uang, ya kita kembalikan. Nggak bisa kemudian hal ya uangnya ya, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kita kembalikan. Kecuali mereka menghalalkan. Tapi kalau nggak, kita kembalikan. Ratu dhalamah namanya. Persoalan sekarang kalau itu bukan harta, misalnya ngerasani, hibah itu gimana? Nah ini Al-Siti Gosip. Kalau saya bilang pada Ustaz Samsul, saya bilang gini, malah marah ya kan? Malah marah. Sehingga dalam pendapat Imam Nawawi itu ada dua pendapat di sana. Ada syarat tetap itu disampaikan. Hibahnya apa saja? 1, 2, 3 disampaikan. Tapi kalau itu kemudian jadi persoalan baru, muncul masalah baru, akan menimbulkan masalah baru, maka cukup global saja. Oh begitu. Seperti itu. Berarti itu awal mula dari diadakan halal bihalal. Ya. Kalau ini kemudian kita setahun kita dosa pada siapa, kita mungkin nggak bisa menghitung atau nggak ingat lah. Nah kemudian kepada di antara kita yang sering ketemu, biar ini simple dan mudah, praktis, maka ada kemasan halal bihalal. Masya Allah. Nah, itu usulan dari Mbak Wahab atas permintaan Bung Karno dulu katanya.
Ini gimana Kiai ketika kami sebagai presiden kemudian masa kita harus datang ke rumah-rumah menteri-menteri? Kan enggak mungkin itu. Iya, karena banyaknya menteri ya. Diundang aja ke Jakarta. Apa namanya? Silaturahim udah biasa namanya itu, familiar. Nah, baru apa? Halal. Seperti itu. Biar mudah untuk kita menyebut temanya apa. Okay. Tapi isinya sama. Saling minta maaf dan saling menyadari akan kekurangannya. Yang kedua adalah silaturahim. Kalau kita menyebut kata rahim, itu memang mereka adalah mahram kita. Bapak kita, mbah kita, bibik kita, budi kita, itu namanya arham, rahim namanya. Artinya mahram, sama dengan mahram. Tapi di sini juga ada namanya persaudaraan. Maka intinya adalah jangan sampai kita ini kemudian justru malah tidak memperbaharui hubungan baik itu. Karena Nabi SAW berkata, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza qad rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung sana itu siapa? Bukanlah orang yang membalas silaturahim. Saya ke rumah jenengan, terus besoknya balas ke rumah saya, itu bukan silaturahim maksudnya. Tapi ya biasalah, nggak dikatakan al-wasil al-kamil istilahnya. Tapi orang yang ketika sanaknya ingin memutus, lah kita menyambungnya. Itu yang lagi seperti begitu. Maka mestinya itu hal yang kita katakan orang-orang yang selama ini adalah saudara, famili, teman yang kurang kemudian mutus kita atau kita kurang akrab, kita dahulukan. Yang akrab mungkin ya carry saja. Tapi sekarang nggak seperti itu. Yang akrab didahulukan. Suwe bisa nih, nggak boleh. Iya. Mestinya seperti itu kalau silaturahim. Sehingga ini ada dua ini harus dilakukan. Ya minta maaf ya juga silaturahim. Seperti itu. Ya, Pak Abdul, ini silaturahim artinya tadi yang kita fahami dari ini ada pertemuan, berjumpa. Kalau yang sekarang ini yang tidak berjumpa cuma dengan WA, izinkan ketika tangan tidak bisa menutup stroke ini. Itu kan ada kata-kata gitu biasanya. Nah, yang semacam itu sambung silaturahminya seperti apa? Apakah bisa disebut silaturahmi atau bentuk tadi halal bihalal tadi ya? Jadi kalau intinya kan kita minta maaf. Soal media cara itu adalah kembali kepada keumuman, kebiasaan. Kalau itu sudah dianggap oleh masyarakat ini sudah mewakili dari silaturahim yang sebenarnya dan saya menerima, ya cukup sudah, cukup. Yang penting jangan seperti hanya itu nolol ya, lo itu maksudnya apa? Ini bukan tradisi kita itu nggak boleh seperti itu. Nah, ini hati-hati nih biasanya ya. Saya akan meminta kesimpulan dari panjenengan berdua karena kita akan terbatas oleh waktu jadi perjumpaan kita untuk hari ini. Saya pengen menyambung kepada Gus Samsul terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa kita garis bawahi tentang perbincangan kita dari bentuk atau dari sudut pandang falakiyah. Terkait falak itu kan kaitannya juga kalender hijriah yang kaitannya dengan awal Syawal ini, suasana Lebaran. Dalam Al-Quran itu hilal tidak disebut dengan mufrad, melainkan dengan jamak. Yas'alunaka anil ahillah. Itu menandakan bahwasannya bulan itu sebagai penanggalan yang paling akurat daripada kalender lain. Sehingga tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu hilalnya beda-beda. Fase-fase hilal itu awalnya tiada, saat konjungsi, saat ijtima, kemudian lebih besar, kemudian fokus di bulan purnama, besar 100%, kemudian makin mengecil. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan penanggalan hijriah, ini Nahdlatul Ulama mengacu pada ru'yatul hilal bil fi'li yang tidak meninggalkan hisab. Namun dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan yang kursial Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, NU tetap mengedepankan ulil amri sebagai qadhi untuk penetapan awal bulan Hijriyah yang kaitannya dengan ibadah. Sehingga sekarang ini hanya sebagai
label saja, seolah-olah ikut pemerintah, tapi saat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah sesuai dengan ormas masing-masing. Untuk itu Lembaga Falakiyah tetap kedepankan ke struktural NU, kemudian PBNU yang akan membawa hasil laporan Ru'yatul Hilal Bilfili oleh LFNU ke sidang isbat, kemudian pemerintah mengisbatkan penanggalan tanggal 1 Ramadan Syawal Dzulhijjah, kemudian NU mengikhbarkan. Hanya itu saja. Itu. Baik. Kalau saking niki Yai Asyar, monggo dari perbincangan kita mungkin bisa ditarik kesimpulan singkat Yai. Terima kasih. Jadi Ramadan di mana ia merupakan bagian dari kita menempa sahwatul batni, sahwatul ain, udhun. Ini perlu kita betul-betul kita pertahankan, sehingga nuansa situasi menang adalah betul-betul kita rasakan ketika kita selesai Ramadan. Dan itu supaya dijaga, jangan sampai kemudian kembali kepada sebelum Ramadan. Yang kedua, setelah kita Ramadan selesai, maka tradisi kita ini Lebaran dalam pengertian dalam agama kita adalah hanya ada dua esensi yang penting adalah kita minta maaf, silaturahim. Ini juga kita jangan sampai kita halal, kita unjung ke saudara, tapi dua ini tidak tercover. Hanya datang, makan jajan, pulang. Tapi nggak ada, mohon maaf, nggak ada silaturahim, nggak ada yang lain, jangan. Nah karena itulah maka penting Mbah Hasim itu punya kitab namanya Ad-Dibyan. Itu khusus bahas masalah silaturahim. Kecil kitabnya. Ini kalau dari kita para pengurus NU terutama ini kemudian menjelang akhir Ramadan kita bacakan, mungkin 2 hari selesai itu. Di musala kita bacakan, insya Allah itu akan menjadikan bagian dari penguatan apa makna dari Lebaran itu. Baik, Masya Allah, Yai dan juga Gus, kita tak terasa sudah masuk dari kemenangan. Pokoknya matur sembahun ilmunya sudah diberikan untuk kami tadi, terutama buat teman-teman muda yang lagi nonton TV9 matur sembahun rawuhipun dan mohon maaf lahir dan batin untuk panjenengan berdua. Nah pemirsa, tanpa terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung. Nah saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih dan juga taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi di lebaran tahun depan. Selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.